Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa, Ramadan akan segera meninggalkan kita kembali. Padahal masih banyak ibadah kita di bulan Ramadan ini yang belum optimal. Dan kita tidak akan pernah tahu apakah kita masih dapat berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Bagi para salafus sholih, setiap Ramadan akan pergi meninggalkan mereka. Selalu ada tetesan air mata dan ucapan doa, ungkapan kerinduan akan datangnya kembali bulan Ramadan menghampiri diri mereka. Berlalunya bulan Ramadan membuat hati mereka bersedih. Maka tak heran jika pada malam-malam terakhir Ramadan, pada masa Rasulullah SAW, Masjid Nabawi penuh sesak dengan orang-orang beriktikaf, yang di sela-sela iktikafnya itu mereka terkadang menangis terisak-isak karena Ramadan akan segera berlalu meninggalkan mereka. Ada satu riwayat yang mengisahkan bahwa kesedihan itu tidak saja dirasakan oleh manusia, tetapi juga para malaikat dan makhluk-makhluk Allah lainnya. Dari sahabat Zabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, di malam terakhir Ramadan, menangislah seluruh penghuni langit dan bumi serta para malaikat, karena akan berlalunya Ramadan dan juga keistimewaannya. Ini merupakan musibah bagi umatku. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, apakah musibah itu ya Rasulullah? Dalam bulan Ramadan ini, semua doa dikabulkan, semua sedekah diterima, dan semua kebaikan dilipat gandakan pahalanya, serta siksa pun ditolak atau dihentikan. Maka apakah ada musibah yang lebih besar dari perginya bulan Ramadan? Kalau semua penghuni langit dan bumi menangis sebab kepentingan kita, tentunya kita lebih berhak menangis dan lebih sayang dengan terputusnya segala keutamaan dan kemuliaan itu. Allahu a'lam. Betapa tidak, bulan yang penuh keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan segera pergi meninggalkan kita. Bulan ketika orang-orang berpuasa dan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Bulan yang Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka serta membelenggu setan. Bulan yang awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Bulan ketika nafas-nafas orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Bulan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malamnya membebaskan ratusan ribu orang yang harus masuk neraka. Bulan ketika Allah menjadikannya sebagai penghubung antara orang-orang yang berdosa yang bertaubat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menangis karena merasa belum banyak mengambil manfaat dari Ramadan. Mereka sedih karena khawatir amal-amal mereka tidak diterima dan dosa-dosa mereka belum dihapuskan. Mereka berduka karena boleh jadi mereka tidak akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Suatu hari, pada sebuah sholat Idul Fitri, Umar bin Abdul Aziz berkata dalam khutbahnya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian telah berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 30 hari. Berdiri melakukan sholat selama 30 hari pula. Dan pada hari ini kalian keluar seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menerima amal tersebut. Salah seorang di antara jamaah terlihat sedih. Seseorang kemudian bertanya kepadanya, sesungguhnya hari ini adalah hari bersukaria dan bersenang-senang. Kenapa engkau malah bermuram durja? Ada apa gerangan? Ucapanmu benar wahai sahabatku, kata orang tersebut. Akan tetapi aku hanyalah hamba yang diperintahkan oleh Rabbku untuk mempersembahkan sesuatu amalan kepadanya. Sungguh aku tidak tahu apakah amalku diterima atau tidak. Kekhawatiran serupa juga pernah menimpa para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Diriwayatkan di penghujung Ramadan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bergumam, "Andaikan aku tahu siapa gerangan yang diterima amalnya, agar aku dapat memberi ucapan selamat kepadanya, dan siapa gerangan yang ditolak amalnya, agar aku dapat melayatnya." Wajar saja, sebab tak ada yang bisa menjamin bahwa tahun depan kita akan kembali berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah ini. Karenanya, beruntung dan berbahagialah kita saat berpisah dengan bulan Ramadan, membawa segudang pahala untuk bekal di akhirat. Jika kita merenungi kondisi salafus shalih dan meneliti bagaimana mereka menghabiskan waktu-waktu mereka di bulan Ramadan, bagaimana mereka memakmurkannya dengan amal sholih, niscaya kita mengetahuinya jauhnya jarak di antara kita dan mereka. Ketika mereka memasuki detik-detik akhir penghujung Ramadan, air mata mereka menetes, hati mereka bersedih. Bagaimana dengan kita? Adakah kesedihan itu hadir di hati kita dikala Ramadan akan meninggalkan kita? Atau malah sebaliknya, karena begitu bergembiranya menyambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri, sampai-sampai di 10 hari terakhir yang seharusnya kita semakin giat melakukan amal-amal ibadah, kita malah disibukkan dengan belanja, membeli baju lebaran, disibukkan dengan memasak, membuat kue, dan lain sebagainya. Seperti lebih banyak umat muslim Indonesia yang bergembira dengan akhirnya bulan Ramadan, sebab mereka nanti bisa dengan bebas berbuat maksiat lagi. Bahkan di 10 hari terakhir pun kita dapat dengan mudah melihat banyak orang yang sudah tidak berpuasa. Mereka merokok dan makan minum di depan umum tanpa rasa malu lagi. Pandangan itu memang sangat menyedihkan. Na'udzubillah. Mereka seperti lupa bahwa hal itu merupakan dosa besar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan azab dan siksa yang pedih bagi mereka yang tidak berpuasa Ramadan tanpa alasan yang syar'i atau dibenarkan oleh syariat. Para pelakunya akan diancam dengan siksa neraka sesuai dengan sabda Nabi SAW. "Ketika aku tidur, aku didatangi 2 orang lelaki. Mereka pun mengambil lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Mereka mengatakan kepadaku, 'Panjatlah.' Aku katakan, 'Aku tidak bisa.' Mereka menjawab, 'Kami akan memudahkannya untukmu.' Aku pun memanjatnya, hingga ketika sudah di gunung tersebut, tiba-tiba aku mendengar suara yang keras. Aku bertanya, 'Suara apa ini?' Mereka menjawab, 'Ini raungan penduduk neraka.' Aku pun pergi hingga aku melihat sebuah kaum yang digantungkan tumit-tumitnya dan robek pipi-pipi mereka. Mengalir darah dari pipi mereka. Aku pun bertanya, 'Siapakah mereka ini?' Mereka mengatakan, 'Mereka ini adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya selesai puasa.'" Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Kalau kita amati, suasana Ramadan pun telah berubah drastis. Masjid dan musola yang tadinya ramai perlahan sepi. Jamaah sholat tarawih pun semakin menyusut. Ironisnya, umat muslim lebih banyak meramaikan mal-mal dan pusat perbelanjaan ketimbang meramaikan masjid serta musola untuk iktikaf. Padahal di sisi lain, masih banyak orang di sekitar kita yang berjuang untuk mendapatkan sesuap nasi untuk berbuka hari ini, bukan untuk besok, apalagi untuk berpesta pora di hari Lebaran. Sahabatku, janganlah dipertuntutkan hawa nafsu untuk mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri yang tidak pada tempatnya. Layaknya kita bergembira ria dan merasa jadi seorang pemenang, sementara amal ibadah kita hanya sekedarnya saja. Sementara kita tidak tahu apakah ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kita tidak tahu apakah kita termasuk golongan yang benar-benar terlatih sehingga mampu menghadapi rayuan setan yang selalu berusaha mengajak untuk mengikuti jalannya. Kita juga tidak tahu apakah setelah Ramadan
Kita termasuk orang-orang yang tidak lagi mempertuhankan hawa nafsu dunia yang kelak hanya akan membawa kita ke jurang neraka. Oleh karenanya, manfaatkanlah waktu yang tersisa dengan sebaik mungkin, hingga tak ada penyesalan yang timbul di hati kita setelah kepergian Ramadan nan mulia. Semoga saja rangkaian ibadah yang telah kita lakukan selama Ramadan berlangsung akan mampu merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Dan Rasulullah SAW pun menangis, para sahabat pun menangis, orang-orang soleh sampai saat ini pun menangis. Mereka seakan tak kuasa harus berpisah dengan bulan yang penuh dengan berkah ini. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan selanjutnya. Begitulah doa mereka. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti panas, menghanguskan atau kekeringan. Maksudnya adalah menghanguskan dosa-dosa hingga sampai kering, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, tiada dosa. Bulan Ramadan ditunggu-tunggu kedatangannya oleh umat Islam di seluruh dunia. Bulan Ramadan memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antaranya adalah yang pertama, bulan diturunkannya Al-Quran atau Syahrul Quran. Yang kedua, bulan penuh keberkahan atau Syahrul Mubarak. Yang ketiga, bulan penuh pengampunan. Yang keempat, dibukanya seluruh pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka di bulan Ramadan. Kelima, dilipatkan gandakannya seluruh pahala. Keenam, diturunkannya malam Lailatul Qadar yang pahalanya senilai lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Yang ketujuh, semua setan dibelenggu di bulan Ramadan. Semoga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, dan semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.